Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dari kelas MBS 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lembaga keuangan dan institusi keuangan. Pokok bahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada sejarah uang, dan yang kedua ada definisi dan ciri-ciri uang, yang ketiga ada fungsi uang, dan yang keempat ada bentuk dan jenis uang, yang kelima ada peranan dan kegiatan bank umum, dan selanjutnya ada proses penciptaan uang giral. Dan yang terakhir ada fungsi utama bank sentral. Sejarah uang. Awal mulanya, masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu, masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang, tanpa melibatkan uang di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Definisi dan ciri-ciri uang. Uang adalah alat yang digunakan sebagai media pertukaran dalam transaksi ekonomi. Uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran utang. Definisi uang, yaitu secara umum, uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, serta dalam menyelesaikan utang. Uang bisa berbentuk fisik seperti koin dan kertas, atau non-fisik seperti saldo dalam rekening bank. Ciri-ciri uang: 1. Diterima secara umum. Uang harus diterima oleh semua orang di masyarakat dalam pertukaran barang dan jasa. Tahan lama, uang harus memiliki ketahanan fisik agar tidak mudah rusak atau hancur. Yang kedua, mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemana-mana agar memudahkan transaksi. Yang ketiga, terbagi. Uang harus bisa dibagi ke dalam unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi dengan nilai yang berbeda-beda. Yang keempat, bernilai tetap. Uang harus memiliki nilai yang relatif stabil agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Yang kelima, sulit dipalsukan. Uang harus sulit untuk dipalsukan untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut. Jumlah uang yang beredar bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Ciri-ciri ini membantu memastikan bahwa uang dapat berfungsi dengan baik dalam peran-perannya sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran utang. Selanjutnya, fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut, yaitu alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dalam transaksi barang dan jasa, uang memudahkan pertukaran dengan menghilangkan kebutuhan untuk barter, di mana kedua belah pihak harus memiliki barang yang diinginkan satu sama lain pada waktu yang sama. Satuan hitung digunakan sebagai satuan hitung yang umum untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Ini memungkinkan harga barang dan jasa diukur dan dinyatakan dalam satu satuan nilai yang konsisten, sehingga memudahkan perhitungan dan perencanaan ekonomi. Penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai penyimpanan nilai, yang berarti bahwa uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Ini memungkinkan individu untuk menabung dan merencanakan masa depan dengan lebih mudah. Standar pembayaran utang. Uang digunakan sebagai standar pembayaran utang yang memungkinkan transaksi yang melibatkan pembayaran di masa depan. Hal ini penting untuk pinjaman dan kredit, di mana pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, bentuk dan jenis uang. Uang dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk dan jenis berdasarkan karakteristik fisik dan fungsionalnya. Bentuk uang, yaitu ada uang kartal. Uang kertas terbuat dari kertas khusus yang sulit dipalsukan, digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi sehari-hari. Dan yang kedua, uang logam, terbuat dari logam seperti emas, perak, atau logam lainnya, digunakan terutama untuk transaksi bernilai kecil. Uang giral, dokumen yang memerintahkan bank yang membayar sejumlah tertentu dari rekening penulis sel kepada penerima. Cek. Giro, rekening bank yang dapat digunakan untuk pembayaran melalui cek atau transfer langsung.
kartu debit atau kredit, kartu yang dikeluarkan oleh bank atau institusi keuangan lainnya yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi elektronik. Selanjutnya ada jenis uang. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang logam terbuat dari logam dan memiliki nilai intrinsik. Uang kertas terbuat dari kertas dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah atau nilai nominal, lebih tinggi dari nilai intrinsik bahan pembuatannya. Berdasarkan nilainya, uang penuh nilai nominal sama dengan nilai intrinsik bahan pembuatannya seperti koin, emas, atau perak. Nilai nominal lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya seperti uang kertas, koin, dan logam dasar. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang kartal diterbitkan oleh bank sentral dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Uang giral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk saldo rekening yang dapat digunakan untuk transaksi melalui cek, kartu debit, atau transfer elektronik. Berdasarkan penggunaannya, uang domestik, uang yang digunakan dan diterima dalam suatu negara, uang internasional, uang yang diterima secara luas di berbagai negara seperti dolar AS atau euro, uang digital, cryptocurrency, mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan seperti Bitcoin atau Ethereum, e-money, uang elektronik yang disimpan dalam perangkat elektronik atau sistem perbankan online seperti saldo di dompet digital atau e-wallet. Peranan bank umum. Bank umum menyediakan layanan penyimpanan dana bagi masyarakat dan bisnis. Dana ini dapat ditarik kapan saja, memberikan likuiditas kepada para penyimpan dana, perantara keuangan. Bank umum berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Dengan cara ini, mereka membantu mengalirkan uang dalam perekonomian. Selanjutnya, pembayaran dan transfer. Bank umum menyediakan berbagai layanan pembayaran dan transfer dana, termasuk cek, kartu debit atau kredit, dan transfer elektronik. Ini memfasilitasi transaksi keuangan dalam perekonomian. Menyediakan pinjaman. Bank umum memberikan berbagai jenis pinjaman kepada individu dan bisnis, termasuk pinjaman pribadi, hipotek, dan pinjaman usaha. Ini membantu meningkatkan konsumsi dan manajemen risiko. Bank umum membantu individu di bisnis dalam mengelola risiko berbagai produk keuangan seperti asuransi dan derivatif. Selanjutnya, kegiatan bank umum mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Penyaluran kredit menyalurkan dana yang dihimpun kepada individu atau perusahaan dalam bentuk kredit seperti kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Selanjutnya, layanan pembayaran menyediakan layanan pembayaran dan clearing untuk memfasilitasi transaksi keuangan antar pihak, termasuk pembayaran tagihan, gaji, dan lain-lain. Jasa keuangan lainnya menawarkan layanan seperti penukaran valuta asing, penjaminan atau garansi bank, layanan trust, manajemen investasi, memberikan layanan manajemen investasi dan konsultasi keuangan kepada nasabah termasuk produk reksadana dan manajemen portol perdagangan surat berharga. Bank umum melalui peran dan kegiatan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa dana dapat dialirkan dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkannya. Fungsi utama bank sentral meliputi 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank sentral mengendalikan tingkat inflasi dan menstabilitas harga dengan mengatur waktu bunga dan jumlah beredar. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank sentral memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan lancar dan stabil. Ini termasuk pengawasan dan regulasi bank komersial untuk menjaga kesehatan keuangan mereka. Yang ketiga, mengelola cadangan devisa. Bank sentral mengelola cadangan devisa negara untuk menstabilkan nilai tukar mata uang untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional. Yang keempat, sebagai bankir dan penasihat pemerintah.
Bank sentral berfungsi sebagai bankir pemerintah dan memberikan saran tentang kebijakan ekonomi dan keuangan. Yang kelima, mengendalikan sistem pembayaran. Bank sentral memastikan bahwa sistem pembayaran dalam perekonomian berjalan dengan efisien dan aman, termasuk sistem transfer antar bank dan pembayaran elektronik. Yang keenam, penerbitan uang. Bank sentral memiliki otoritas untuk menerbitkan uang kertas dan koin, serta memastikan ketersediaan dan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan. Demikian itulah tadi penjelasan tentang keuangan dari saya. Saya Nadia Putri. Terima kasih kesempatannya. Itulah tadi tugas UAS saya dari kelas MBSD, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.